Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Wanita ini cantik dan bergerak, tapi wajahnya sedingin es. Dia melangkah ke bandara dan langsung masuk ke saluran pemeriksaan keamanan VIP. Staf laki-laki yang bertugas memeriksa informasi boarding mengalihkan pandangannya langsung ketika dia melihat wanita itu. Setelah wanita itu berdiri di depannya selama beberapa detik, dia kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan malu-malu, "Nona, tolong tunjukkan ID dan boarding pas Anda." Wanita itu menyerahkan sertifikat dengan hampa, dan sisi lain melihatnya. Bunyinya, Raya Sucipto. Pada tahap ini, untuk mendeteksi pembunuh keluarga Matsumoto, Bandara Tokyo telah memperkuat inspeksi keluar. Namun, karena kekurangan tenaga kerja, tidak ada cara untuk mengontrol semua penumpang secara ketat. Meskipun Raya menggunakan paspor Indonesia, karena boarding pasnya untuk Osaka, bukan untuk meninggalkan Jepang, staf tidak melapor kepada pimpinan. Dia hanya membaca nama Raya dalam hati beberapa kali, dan merasa bahwa nama itu sangat bagus. Tetapi dia tidak tahu mengapa itu sangat bagus. Raya melihat pihak lain memegang paspornya dengan bingung, dan pikiran pertama di hatinya adalah apakah identitasnya telah terungkap dan pihak lain telah menyadarinya. Namun, dia dengan cepat menganalisisnya dan merasa bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Pertama-tama TMPD hanya tahu bahwa itu adalah master tersembunyi dari Indonesia yang membunuh Matsumoto, tetapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Mereka juga tidak tahu siapa yang membunuh keluarga Matsumoto. Terlebih lagi, Jepang sangat dekat dengan Indonesia. Ada begitu banyak turis, orang Indonesia yang merantau dan elit bisnis yang bepergian antara kedua negara pada hari kerja. TMPD tidak dapat mengunci dirinya sendiri dalam waktu sesingkat itu. Setelah analisis cepat dalam pikirannya, Raya dapat menyimpulkan bahwa staf di depannya mungkin hanya kagum dengan penampilannya dan menjadi agak lambat bereaksi. Jadi dia bertanya kepada anggota staf dengan hampa, "Apakah pasporku terlihat bagus?" Pihak lain mengangguk tanpa sadar, "Sangat cantik." Setelah selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia tidak sengaja melewatkan mulutnya, dan buru-buru menyerahkan paspor itu kembali ke Raya dengan kedua tangannya, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Sucipto, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu." Raya benar-benar mengabaikan permintaan maafnya, tetapi terus bertanya padanya dengan ekspresi dingin, "Lalu bisakah aku lewat?" Tentu saja, staf itu ditekan oleh aura glamor Raya hingga keringat dingin, dan dengan cepat mencap boarding pasnya dan menyerahkannya dengan hormat. Dia menerima boarding pass dan segera berbalik untuk pergi. Anggota staf menoleh untuk melihat punggungnya, dengan wajah penuh keracunan, dan dia tidak bisa menahan nafas dan bergumam, "Wanita itu, auranya sungguh luar biasa. Selain acara TV dan anime, aku belum pernah melihat wanita dengan aura sekuat itu." Meskipun anggota staf memikirkan Raya benar-benar melupakannya dan datang ke mesin inspeksi keamanan. Kali ini, semua master dari keluarga Sucipto bubar, tidak dapat meninggalkan negara Jepang, jadi semua orang bubar, dan menjadi turis. Mereka membeli tiket penerbangan biasa dan terbang ke Osaka. Raya memilih penerbangan pukul 5.40. Setelah penerbangan tiba di Osaka, dia akan menggunakan jet pribadi sementara dari Zonghai untuk pulang dengan bawahan Sucipto lainnya. Saat ini, Tama juga mendatangi saluran pemeriksaan keamanan VIP. Sebelum memasuki pos pemeriksaan keamanan, dia berbalik ke samping dan berkata kepada Nanako di sebelahnya, "Nanako, sejauh ini kamu sudah berusaha keras untuk mengantarku. Aku akan melalui pemeriksaan keamanan. Kamu harus kembali sekarang." Nanako mengangguk enggan, dan berkata dengan serius, "Aku berharap kamu mendapatkan perjalanan yang baik. Dan ingatlah untuk mengabariku setelah mendarat dan sampai di rumah. Ingatlah,
Aku di sini akan sangat merindukanmu. Baik, aku juga. Tama tersenyum tipis dan berkata, dan jaga dirimu juga ya, Nanako berkata dengan mata merah. Terima kasih Tama atas perhatianmu, aku akan menjaga diriku. Tama mengangguk dan tidak bisa menahan nafas pelan. Dengan desahan ini, ada keengganan, tapi juga kelegaan. Yang enggan adalah Nanako memang gadis baik yang langka. Dapat dikatakan bahwa selain kebangsaan, tidak ada yang salah dengan itu. Jika mereka mengucapkan selamat tinggal hari ini, akan sulit bagi keduanya untuk bertemu lagi di masa depan. Jadi Tama secara alami akan merasa enggan. Adapun melepaskan, itu terutama karena dia datang ke Jepang kali ini dan dia telah menghilangkan duri di hatinya. Duri itu adalah Nanako. Awalnya, Nanako bersikeras ingin bersaing dengan Anita. Adapun Anita, itu karena pil peremajaannya sehingga kekuatannya meningkat dengan pesat. Pada akhirnya, Anita melukai Nanako di atas ring. Ini adalah duri di hati Tama. Di satu sisi, dia merasa kasihan pada Nanako, dan di sisi lain, dia mengagumi karakternya yang pantang menyerah dan lebih menyukai persaingan daripada mundur. Selain itu, dia juga merasa malu pada Nanako sampai batas tertentu, karena tangannya yang mendorong Anita dari level yang jauh di bawah Nanako ke posisi yang jauh melampaui dia. Sekarang, dia menyembuhkannya, jadi dia mengurangi kegundahan hatinya. Dia menyelamatkan hidupnya dan membuat kekuatannya meningkat pesat, sehingga rasa bersalah juga dikecilkan. Pada titik ini, kesusahan dan rasa bersalah telah tersapu, dan sisanya lebih merupakan apresiasi untuk Nanako. Oleh karena itu, Tama tersenyum padanya dengan penuh kesadaran, memperlihatkan sederet gigi putih. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Baik, Nanako mengangguk dengan berat, merasa sangat sedih, tetapi masih tersenyum dan berkata dengan manis, Tama, aku berharap semoga kamu akan selalu beruntung, damai, dan sehat. Tama tidak menyangka bahwa Nanako akan mengucapkan kata-kata itu. Dia terkejut sedikit, dan segera mengepalkan tinju padanya dengan wajah serius, dan berkata dengan keras, terima kasih Nanako, semoga kita akan punya waktu lagi nanti. Setelah berbicara, dia menatap Nanako lagi, berbalik dan memasuki pos pemeriksaan keamanan. Saat Tama berbalik, air mata Nanako pecah. Dia melihat punggung Tama, air mata mengalir seperti hujan. Dia ingin memanggilnya agar dia bisa melihat ke belakang sehingga dia bisa melihatnya lebih dekat. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.